ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, kalau orang menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Dan jikalau orang mengadukan kalian kepada hakim dan menuntut bajumu, berikanlah kepadanya jubahmu juga. Kalau seorang penguasa memaksa kalian memikul barangnya sejauh 1 kilometer, pikulah sejauh 2 kilometer. Kalau orang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah kepadanya, dan jangan juga menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Nah itu. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu. Katanya kasihilah musuhmu, sekarang bencilah musuhmu. Cemana yang ini? Ayo diskusi dulu. Gini kak, maksudnya begini, itu kan kalau ada orang minta jangan ditolak bla 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 segala macam. Itu kan sifatnya permintaan. Kalau kita kan, maksud aku yang sifatnya anjuran gitu loh kak, anjuran tolong menolong sesama Kristen tuh ada nggak kayak gitu ayat-ayat begitu? Ya seperti itu, kan ini tadi dibaca. Dan jikalau orang mengadukan kalian kepada hakim dan menuntut bajumu, berikanlah kepadanya jubahmu. Kan gitu. Kalau seorang penguasa memaksa kalian memikul barangnya sejauh 1 kilometer, pikulah sejauh sampai 2 kilometer. Jadi kalau Bang Dio lagi jalan kaki, ban mobilnya kempes, ketemu Oten, nah suruh mereka pikul bareng-bareng Bang Dio. Perjalanan Bang Dio aturnya 5 kilometer, mereka jadi 6. Gitu. Itulah ya, makanya kau ya? jadi Islam, Nora. Karena pengertianmu dangkal kali. Dan itu makanya juga karena kalau ke situ ya benar. Dulu singa sebentar. Dan jangan juga menolak orang yang meminjam sesuatu daripadamu. Makanya banyak kali rentenir. Ya, tapi bedanya di sini katanya kalau meminjam sesuatu daripadamu jangan ditolak dan jangan meminta kembali lagi. Nah, saya baca lagi nih. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Berarti ada ajaran. Cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu. Makanya mereka itu, ya, kalau ketemu sama saudara yang di luar dari Kristen, mereka itu harus benci. Salah, itu pikiran kamu. Baca semuanya, baru maknanya. Makanya kau Islam. Maknanya itu, Nora. Ya, dengar. Salah itu pengertianmu. Kau itu mengawin-awinkan. Ayo diskusi aja, yuk. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian supaya kalian menjadi anak-anak. Iya, itu ajaran Kristen. Itu ajaran Kristen. Seandainya bapakmu, anakmu dibabak belurkan, apakah kau diam saja? Hah? Kan dikatakannya begini. Dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Nah, iya kan kudoakan kalian orang Islam ini, Nora. Istrimu yang selalu berubah orang Kristen. Izin Kak Nora, izin sebentar Kak Nora sebelum lanjut itu. Aku mau nanya ke Bang Singa Jantan sama Bang Eta sebagai seorang Kristen ya. Ada nggak Bang? Ini aku murni bertanya, pengen tahu gitu. Biar kalian gak usah berkecil hati. Apakah ada? Kalau kami Bang ya, ini aku komparasi dulu ya. Kalau dalam Islam itu ada ajakan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih itu ada. Nah, pertanyaan saya, ada nggak ajakan-ajakan tolong menolong atau kerjasama begitu di Bible-nya Bang? Ya sudah pasti ada lah. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, kan ada. Ada di mana ya? Banyaklah di Bible. Iya, di mana ya? Yang paling banyak. Iya, di bawah ayatnya, dibuka satu. Ya itu. Kalau itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, itu kan ada di Bible. Ya. Itu ada di ayat. Dibuka maksudnya, aduh. Mereka nggak paham Bang Dio. Nggak paham itu. Kamu yang tidak paham, Nora. Kamu mengawin-awinkan ayat itu. Nggak paham itu. Kamu mengawin-awinkan ayat tidak jelas. Mereka itu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nggak ada yang seperti itu. Kalau ada yang meminjam bajumu, berikan jubahmu. Seperti itu. Nah, masalahnya di sini seperti ini Bang Dio. Yang mau saya tanyakan katanya, kan? Mereka disuruh mengasihi musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Nah, seandainya ada orang yang mengeroyok anaknya singa jantan,
Tidak boleh dilarang, tidak boleh dilerai, cukup didoakan saja. Jadi ketika anaknya dibak-buk-bak, dia cuma bilang, tolong, selamatkan anak saya. Begitu aja. Kan katanya mendoakan orang yang menganiaya kamu. Tidak Iya, usah apa salahnya? gitu loh. Apa salahnya dalam kamu? Yang sekarang ku tanya tadi, ayo masuk kita ke apamu itu, ke temamu. Singa. Tanya dulu ke tema dulu kita, ke tema. Bentar, singa. Tema. Ini. Ada katanya, dicoba disebutkan dulu satu aja dulu, satu. Nanti Ke tema lanjut. kita. Ini nggak ada. Tuhan Oten lucu. Ini begini singa. Coba kau baca ya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Nah, datanglah anak kau dikeroyok. 3 orang, badan besar, ngeroyok lah anak kau. Pupak, teriaklah dia gini. Bapak, bering jauh dikeroyok jauh. Datanglah kau kan, kau kan tidak boleh nih, kasihilah musuh-musuhmu, cintailah musuh-musuhmu. Kau hanya disuruh berdoa. Bapa yang di surga, tolonglah anak saya, Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu. Nah, anakmu Apa sudah masalahmu? mati. Apa masalahmu di situ? Hah? Apa masalahmu? Kan masalahku. Orang anak saya tetap aman Masalahnya ditolong juga punya Tuhan. anakmu bang, masalahnya Ditolong udah Tuhan. belur anakmu, semuanya. Ditolong Tuhan. Anakmu yang mungkin gak ditolong Tuhan, anakku sampai sekarang ditolong Tuhan. Hei, datang 3 orang. Ya 4 orang lah bikin. Jangankan dulu 3, 4. Ditolong Tuhan. Iya ditolong Tuhan. Jadi itu nggak perlu dimasalahkan. Yang perlu dimasalahkan sekarang, Bang Singa, Tuhan kalian orang Islam itu siapa? Enggak, ini Bang Singa berarti kalau anakmu sudah bonyok-bonyok, sudah babak belur begitu, ditolong Tuhan itu. Ditolong Tuhan jadi hidup, makanya nggak ada mati anakku. Dimatikan Tuhanmu loh. Yo, siapa bilang? Itu kan narasimu sekarang itu. Sekarang Tuhanku, anakku sehat-sehat. Apa kau? Sekarang kutanya kamu orang Islam ini. Gini Di Bang, sini ada dengarkan. temanya. Tuhan orang Kristen lucu, Tuhan orang Islam nggak ada. Aneh. Kalau Tuhan orang Kristen pencipta langit dan bumi, laut udah. dan segala isinya, menyelamatkan, jelas. Sebentar, Tuhan kalian sebentar. Siapa coba yang tunjukkan menciptakan apa langit dan bumi? pekerjaannya. Nama Tuhanmu. Siapa nama Siapa Tuhanmu yang dimana menciptakan datanya? langit dan bumi? Yesus Kristus. Di mana Yesus. di mana datanya? Enggak. Sekarang Tuhan kalian siapa? Saya menunjukkan data. Oke, Yesus ya. Iya. Sebentar ya. Berarti Yesus ya dalam perjanjian lama yang menciptakan langit dan bumi ya. Iya, orang dia ada sebelum oke. Abraham. Oke. Allah kalian siapa? Iya, sebentar. Ih, tunjukkan Kita buka ini ya. biar ending dia. Iya, sebentar. Iya, saya tunjukkan Yesus. Nah, saya bacakan Yesus ini sudah ya. jelas pencipta langit dan bumi. Tuhan kalian siapa? Pencipta. Iya, Apa sudah. pekerjaannya? Sabar, jangan nangis kau nih. Iya, Ya. udah kutunjukkan. Pada malam itu, ya, diam. Saya bacakan di dalam Kejadian 32. Pada malam itu juga, Yakub bangun lalu membawa kedua istrinya, kedua selirnya, dan ke-11 anaknya, gila, menyeberang sungai Yabok. Setelah menyeberangkan mereka, ia kembali dan mengirim segala miliknya ke seberang. Tetapi ia tinggal seorang diri. Maka datanglah seorang laki-laki bergumul dengan Yakub sampai menjelang pagi. Ketika orang itu merasa bahwa ia tidak akan menang dan pergumulan itu dipukul Yakub pada pinggulnya sampai sendi pinggulnya terkilir, lalu orang itu, lepaskan aku. Sebentar lagi matahari terbit, jawab Yakub. Saya tidak akan melepaskan Tuhan, kecuali jika Tuhan memberkati saya. Siapa namamu? Tanya orang itu. Yakub, jawabnya. Orang itu berkata, namamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergumul dengan Yesus dan dengan manusia dan engkau menang. Karena itu namamu menjadi Israel. Berarti Yakub bergumul dengan Yesus, Yakub yang menang, Yesus kalah. Udah, dengarkan. Dan akhirnya di dalam perjanjian baru, Yesusnya yang mentong, dibuat oleh penciptanya juga. Udah aku jawab. Ini arti menang. Akui dulu, sebentar. Kau akui dulu bahwa terus di Kejadian ngomong. 32 itu adalah Yesus yang bergumul dengan Yakub. Benar? Iya.
Berarti Yakub menang, Yesus kalah. Arti menang kau tahu? Dengarkan dulu. Dikatakannya begini. Ketika Mana-mana orang itu. itu merasa Dengarkan bahwa ia dulu. tidak akan menang, Ya, kok kau saja ketika terus yang orang itu ngomong. dengarkan saya. Ketika orang itu merasa bahwa ia tidak akan menang dalam pergumulan itu, dipukulnya Yakub. Yakub dipukul oleh Yesus pada pinggulnya sampai sendi pinggul itu terkirir. Lalu kata orang itu, lepaskan aku, sebentar lagi matahari terbit. Jawab Yakub, saya tidak akan melepaskan Tuhan kecuali jika Tuhan memberkati saya. Siapa namamu? Tanya orang itu. Yakub, jawabnya. Orang itu berkata, namamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergumul dengan Yesus dan dengan manusia dan engkau menang. Karena itu namamu menjadi Israel. Yakub menang melawan Yesus. Betul? Udah, aku jawab ya. Nah, makanya kau harus tahu arti menang itu di situ kontesnya, di mana Yakub itu tidak mau menyerah. Begitu dia langsung Tidak mau minta menyerah sama pertolongan Tuhan. saja terus dari Tidak Tuhan. mau menyerah sama Tuhan. Jadi menurut Tuhan, orang yang tidak mundur itu tapi terus menolong, minta tolong, itu orang yang menang. Bukan seperti narasimu. Sekarang tunjukkan siapa Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Ketika orang itu merasa bahwa ia tidak akan menang dalam pergumulan itu, dipukulnya Yakub pada pinggulnya sampai sendi pinggul itu terkirir. Lalu kata orang itu, lepaskan aku. Ini kata Yesus, sebentar lagi matahari terbit. Jawab Yakub, saya tidak akan melepaskan Tuhan. Jadi dikepitnya Tuhan kamu itu yang namanya Yesus. Yang minta pertolongan siapa? Yesus. Iya, kau minta pertolongan Yesus. Dia yang berkata, berkati aku dulu, katanya kan. Diam, singa. Berkati aku dulu. Sekarang saya tanya. Lalu kata orang itu, dengar. Lalu kata orang itu, lepaskan aku. Siapa yang mengatakan lepaskan aku? Yesus yang mengatakan lepaskan. Orang itu berkata tidak aku lepaskan. Berkati aku dulu. Yakub, baca lagi di sini. Kalau soal lepas itu, Yesus kapanpun bisa lepas. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia yang maha kuasa. Ini saya tanya, ini apa artinya ya? Saya pesankan dulu saya Bang Dio ya. Makanya kau sekarang jadi Islam orang. Karena jawab Yakub. Muyutkan dia dulu Bang Dio. Jawab Yakub, saya tidak akan melepaskan Tuhan kecuali jika Tuhan memberkati saya. Siapa namamu? Tanya orang itu. Yakub jawabnya. Orang itu berkata, namamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergumul dengan Yesus. Berarti Yakub yang bergumul dengan Yesus. Dan Yesus bukan berarti itu, karena yang minta berkat siapa? Yang minta berkat siapa? Siapa yang minta berkat, Nora? Yakub. Nah, karena Tuhan sumber berkat. Waktu saya tanya, siapa yang mengatakan lepaskan aku? Jadi narasimu siapa yang mengatakan lepaskan aku? Siapa yang itu mengatakan karena lepaskan kasih aku? Tuhan. Siapa yang mengatakan lepaskan aku? Ya Yesus. Arti Yesus lepaskan itu kan dia dites. Karena dia dikepit. Oh, mana? Dia yang punya kuasa itu kan enggak. Intinya begini, Tuhan kamu kalah dalam bergulat. Dia berkuasa. Dan Tuhan kamu mati di tangan tentara. Kamu jangan ketawa dengan ketawa-ketawa apamu, kemaluanmu ya. Kau sudah cukup malu, Tuhan kamu bergulat, kalah. Terus Tuhan kamu kenapa lagi? Tuhan kamu mati di tangan tangan Romawi ya. Kok Tuhan bergulat kalah? Ya silakan Eta. Dia pede kali dia bilang Yesus langit dan bumi itu kayak gimana itu? Ya, makanya saya tidak mau larikan di mana datanya. Percuma. Bukti kita kan temanya Tuhan Oten lucu. Nora ini tidak tahu maknanya Alkitab. Dia cuman baca saja sambil mengartikan satu-satu ayat Alkitab. Dia tidak keseluruhan. Itu ada maknanya semua, Nora. Bukan cuma satu ayat saja diartikan. Kenapa mau kalah? Tuhan Yesus itu tidak pernah kalah kok.
Pada waktu matahari terbit, Yakub meninggalkan Peniel dan ia pincang karena sendi pinggulnya terkilir. Terkilir ternyata sendinya Yesus. Masa ada Yakub di perjanjian baru, dasar. Yakub ini perjanjian lama. Kamu nggak dengar narasinya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Katanya Ya Yesus. Tuhan lah. Saya tanya, loh tadi jawaban si singa katanya Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Saya tanya lagi, berarti Yesus ada dalam perjanjian lama ya? Iya katanya, makanya saya baca ini. Kenapa kau bilang, masa Yakub ada dalam perjanjian baru? Loh saudara Kristen kau yang ngomong, kalau Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Giblet. Gitu. Iya, Yesus itu ada perjanjian lama karena dinubuatkan. Nah sekarang yang bergulat sama Yakub itu siapa? Yesus kan? Siapa bilang Yesus bergulat sama Yakub? Beda lagi. Beda lagi. Inilah kau, makanya kau simak pakai mata, pakai telinga. Bang Eta, Pikiranmu yang bergulat korek dulu itu, Yakub itu di perjanjian lama. Kau korek dulu kupingmu sebelum naik. Kau datang-datang naik pun nyerocos enggak nyambung Saya ya tanya, kau. Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru beda? Samalah. Ya udah, di sini dikatakan Yakub bergumul dengan Allah. Nah, bukankah Yesus itu adalah Allah? Iya, benar. Ya udah, berarti Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya, Yakub bergumul dengan Yesus, Yesusnya kalah. Itu belum perjanjian baru. Itu Tuhan Yesus datang di dunia. Itu Allah sendiri yang mengutus anaknya. Bukan, jangan kan Yesus dalam perjanjian lama. Lama itu dinubuatkan. Bukan Yesus dalam perjanjian lama ada. Yesus di perjanjian lama itu dinubuatkan. Yang ngomong Yesus dalam perjanjian lama itu singa jantan, bukan saya. Makanya saya tanya, apakah Yesus yang di dalam perjanjian lama? Dia bilang iya. Makanya saya pergi ke Kejadian 32. Ternyata Yakub bergumul dengan Yesus dan Yesus kalah. Saudara Kristen kau yang ngomong. Saudara seiman kau. Gimana sih? Kau bantah, kau bilang lah sama si siapa itu, si singa jantan. Singa jantan Pao. Dalilnya di mana itu, Nora? Dalilnya di mana? Yesus. Kau tanya sama singa jantan Pao. Dia yang ngomong tadi. Bisanya kamu berkata itu Yesus bergumul dengan si Yakub. Waduh, di mana dalilnya? Coba tanya dalilnya. Singa. Kamu yang singa. Singa. Yesus kamu yang singa betina. Halo. Yesus dalam perjanjian lama tidak? Iya. Yesus Allah dalam perjanjian lama dinubuatkan oleh Allah. Di perjanjian baru itu baru Yesus lahir. Kita mute aja Kak Nora, biar mereka berdua aja pakai hantam dulu. Kan Allahmu itu siapa, Nora? Yesus dalam perjanjian lama atau tidak? Kau jawab dulu. Ya udah, aku bilang Yesus dalam perjanjian lama. Yesus dalam perjanjian lama kan? Iya. Nah, itu Eta dengar kau. Sekarang yang kutanya, kamu tunjukkan Allahmu, Nora. Iya, dalilnya mana? Dalilnya di mana? Ada kata Yesus tidak dalam perjanjian lama. Ada kata Yesus tidak dalam Abraham. Makanya pakai dalil, Nora. Tidak ada kata Yesus dalam perjanjian lama kok. Bujangnya nih. Dengar kau Eta. Singa ngomong, sebentar Bang Dio. Singa ngomong Yesus dalam perjanjian lama itu. Bukan saya. Kau tanya si singa. Itu singa di atas kau itu. Di atas kau tengok dulu. Buka dulu matamu. Lihat layar. Singa yang ngomong katanya Yesus dalam perjanjian lama. Gimana sih? Kok saya? Yesus itu dalam perjanjian baru, bukan dalam perjanjian lama. Aja kamu langsung. Kau terangkan dulu. Saya nggak mau di framing singa. Saya akan jawab. Kau terangkan sama si Eta bahwa memang kau yang bilang Yesus dalam perjanjian lama. Terangkan. Saya nggak mau. Nggak perlu aku terangkan sama dia, sama kau ya perlu. Eta, dia yang ngomong Yesus dalam perjanjian lama. Karena Yesus udah ada sebelum Abraham. Betul, jadi yang bergumul dengan Yakub itu Yesus. Iya, udah jelas. Udah Eta. Jadi jangan kau bilang Yesus yang kalah. Si singa keblinger. Eta longor, si singa keblinger. Yang saya pertanyakan, dalam perjanjian lama itu belum ada kata Yesus. Bilang sama si singa.
Karena singa yang ngomong, yang bergumul dengan Sekarang Yang ada kata Allah Bapa di surga, itu saja. Dengar kau singa, jangan longgar kau singa. Tunjukkan Allah kalian, orang Islam gak ada Allahnya. Nah, Eta dengar Eta, kau goblok Eta, dengarkan si singa. Orang Islam gak ada Allahnya. Nah, baku hantam dulu kan berdua. Gak ada Tuhannya orang Islam. Adapun Gini yang ya, kau diam lah sih. Enggak, Bang. Eta, dengarkan baik-baik. Ya, ditanya Enggak, sama Bang Roy, dia itu sekarang jawab dulu Nora. dia itu Kan Roy, maknai si singa. isi Dia Alkitab nggak- itu, Eta, dia kau pikirnya nampak itu singa nggak? seperti Kau nampak itu singa nggak? jalannya. Di Komal ini kau nampak singa jantan nggak? Itu nama akunnya di atas kau. Nampak nggak Eta? Jangan-jangan dia nggak nampak. Sekarang Kau nampak nggak, jawab Eta? aku Ya Nora. udah tuli buta bula. Kau diam lah dulu. Tunjukkan singa, buta daripada pula si Eta bukan ini. Kau dari tadi bacotmu kayak bacot heyang. Eta, dengarkan baik-baik ya. Turunkanlah si singa ini kalau nggak apalagi nggak kondusif dia. Disuruh diam Kan dulu. gak berani kan? Saya ke Eta dulu loh. Nah, dengarkan baik-baik Eta ya. Tadi Bang Dio Pratama nanya, yang menciptakan langit dan bumi. Bikin malu Kristen Halo, Roy. aja. Roy, Si Eta. Roy kalau nggak Halo, ya orang-orangan. ada apa ini? Ada apa ini? Tunggu dulu, saya naikkan dulu. Eta? Ya, kenapa, Mbak? Ya, udah, Eta. Iya. Udah paham kok kan? Saya tidak paham karena tidak ada dalilnya, Mbak, di dalam Bukan, Alkitab kau ini paham Lama gak, itu. Eta? Bang Eta, halo Bang Eta, kita ketawa bareng aja Bang Eta. Percuma berdebat sama Nora, mendingan kita ketawa, enak ketawa aja. Diam dulu. Eta, Iya, yang benar ini. membilangkan, Saya bingung juga, Bang. Jangan mama kau, diam dulu, kau turunlah kau. Yang membilangkan Yesus di perjanjian lama bukan saya. Kau mengerti gak sih bahasa? Kau paham gak? Tidak, Mbak. Saya bicara masalah dalil ini, bukan masalah Yesusnya di perjanjian lama. Karena saya tidak pernah baca Yesus ada di perjanjian lama. Cuman Yesus Yang dibuatkan di membilangkan perjanjian Yesus di dalam baru. perjanjian lama, Seperti itu. Yang membilangkan Yesus dalam perjanjian lama itu saudara Kristenmu yang bernama Singa Jantan. Setelah di perjanjian baru itu ada ketritunggalan Allah seperti Saya itu. tidak Jadi tanya Allah Tritunggal. Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu Kau kan satu. mungkin karena kau udah punya Kan anak, biasanya- tengok, kau diam dulu. Kau kan sudah punya bini, berarti kau udah dewasa. Dengarkan baik-baik, ya. Tadi saudara Kristen kau, Singa Jantan yang beragama Kristen, dia bilang yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus. Makanya saya tanya, Singa Jantan, berarti Yesus sudah ada dalam perjanjian lama ya? Iya katanya. Dalilnya dia ambil sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Saya buka di dalam kejadian. Tapi kenapa kamu membaca bahwa Yesus bergumul sama Yakub itu? Yang bergumul dengan Yakub itu adalah Yesus. Itu kata Di Singa mana Jantan. dalilnya? Di mana dalilnya itu? Kau tanya sama Singa Jantan, jangan sama saya. Gimana Ya sih? makanya bicara pakai dalil, Mbak. Astagfirullah. Israel, orang, kau buka dulu mute kau. Kau nyimak gak sih dari tadi? Orang. Sayang.
Kau nyimak nggak Ya. dari tadi? Kau nyimak nggak dari Saya tadi? nyimak. Yang mengatakan Yakub bergumul dengan Yesus itu si singa jantan. Karena Kanora. Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Ya mungkin Kanora. itu kan di dalam ketertunggalan di perjanjian baru. Jadi dia mengatakan seperti lah itu. kau. Nah, kenapa kau yang jadi lawan saya soal yang ini? Kau Masalahnya kamu yang gini ngomong. Kanora, dia nggak terima. Enggak, maksud saya begini, Mbak. Maksud saya begini, Mbak. Mungkin pengertiannya singa jantan itu, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu Allah yang di dalam perjanjian baru itulah Yesus sendiri seperti itu. Ya udah, jangan kau salahkan saya. Karena waktu saya baca datanya, apakah Ya, ini tapi- Yesus? Dia bilang iya. Tapi dalilnya Kau memaksa oneness mengikuti kau. Mana bisa oneness mengikuti kau? dalilnya dalam perjanjian baru itu tidak ada kata Yesus di situ. Kata Allah itu Bapa bagi di kau. sorga. Tapi kalau bagi oneness ada, bro. Jadi dia nggak terima Tuhan itu, yang bertengkar itu Tuhan itu loh. Karena bukan Tuhan. Siapa bilang tidak terima, Bang? Siapa bilang kami punya Tuhan kok? Nah, abang tadi bilang bukan Yesus, bagaimana Nah, sih? baku hantam dulu kalian berdua. Bentar. Baku hantam dulu kalian berdua. Kita ketawa Kak Nora. Ngomong apa sih lu, Dio? Ngomong apa Baku sih, Dio? hantam dulu kalian berdua. Dia ngomong apa, Dio? Aduh, Dio. Enggak, Mana ya gini kalian loh. tadi? Eta nggak terima. Yesus ada di dalam perjanjian lama. Sementara singa jantan mengatakan itu adalah Yesus. Ini antara oneness dengan Tritunggal jadinya. Tapi yang disalahkan Muslim. Saya hanya membaca data. Data dari Saya tidak oneness bahwa Yesus. saya tidak pernah salahkan Muslim, Mbak. Saya tidak pernah kesalahan Muslim. Saya kamu persalahkan bilang katanya personnya. tunjukkan, Saya baca persalahkan sesuai personnya. dalil. Jangan bawa Muslim kau kan yang dong. bilang baca sesuai dalil. Saya tidak Eta. pernah bersalah. Ada kata-kata saya kayak Eta, persalahkan kau yang Muslim. bilang baca Tidak sesuai pernah saya dalil. salahkan Muslim. Mbak ini jangan ngawur muncul kau lah, bicaranya. lapet kau pula yang ribut di sini. Bodat. Kau yang menyuruh saya baca sesuai dalil. Temanmu yang mau ngomong itu adalah Yesus. Kau pula yang menuntut sama saya. Tenang. Tunggu kali kau. Kan selalu dimut. Kenapa dimut terus? Memang Karena kau bodoh si itu, Ita ini. Memang karena bodoh. kau itu tidak pernah mau Karena Mbak mendengarkan Nora penjelasan persalahkan saya bahwa kau persalahkan Muslim. Siapa yang bicara begitu? Oke, sekarang Mbak Nora sendiri yang ngomong kok. Kan saya bicara, kok diamlah. Siapa yang menyuruh saya tadi membaca sesuai dalil? Kau kan? Karena saya tadi yang membaca Bible kau. Ya bicara itu Mas, bicara itu harus ada dalilnya, bukan bicara itu. Saya baca itu. Bicara bual aja. Kan? Salah itu. Saya baca sesuai dalil. Saya baca sesuai dalil Tuh, karena kau, Eta, teman nggak kau bisa yang diskusi mengatakan kau. itu adalah Yesus. Capek, makanya kalau punya Tuhan jangan 3, bongo. Ribet kalian kan? 1 Yesus dalam perjanjian lama. Oh, nggak ada Nora. Ini dalam Tenang. perjanjian baru karena Tarik Tritunggal nafas. Nora. Nah ini. Tenang. Tarik Ini napas. lucu. Buang. Apa sih kau orang? Aku bingung lah. Kalau kami di room Kristen, kami langsung diturunkan loh. Tapi kami nggak pernah mau menurunkan kau kan? Hargailah dulu orang yang ngomong. Itulah makanya kalau apa? Tuhan kalian lebih dari 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa yang mati? Kemanusiaannya. Tuhannya tidak mati. Tapi ternyata di sana dikatakan Tuhan Yesus dikuburkan. Tenang. Tarik napas.